وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Nah, kalau kita nggak bersatu untuk dakwah dengan menang, kita nggak bersatu untuk dakwah setelah kita meningkatkan keilmuan, kasihan yang itu, Pak. Iya, jenengan di posisi-posisi yang aman, nggak masalah. Nah, kalau kawan-kawan seperti itu nangis, Pak, aku nangis ya mikir untuk itu. Jane aku ora luwih apik jane, itu dibalang matu barang. Dengan nyawang sing luwih ngisor kan bisa. Maka tidak ada kata lain, kita harus takwa, mandiri dalam ketakwaan dan bersatu dalam dakwah. Ini atau kulino nggo larang tidak ngerti. Biasanya nggo HP. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama usholihin, dan para orang-orang yang senantiasa selalu menghidupkan sunnah Nabi. Dan semoga kita sedoyo bisa melaksanakan istiqomah terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, pada malam hari ini saya kebetulan pas silaturahim wonten Lamongan. Nah, ini biasanya saya itu dulu cerita apa-apa, direkam apa-apa, aku biasanya yang metu untuk video maksudnya ya. Biasanya dulu saat di Jogam itu kalau saya pulang ke Lamongan itu dihubungi pengurus daerah. Kalau termasuk Jengkelingan, Mas Ansori dan kawan-kawan itu untuk ngisi di daerah. Nah, walaupun bertamu untuk memberikan motivasi, tapi karena sekarang sudah tidak, sekarang ganti di sini aja lah, nggak apa-apa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, pada kesempatan hari ini anggaplah kita reuni. Kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita sama-sama mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, terutama wabil khusus panjenengan semua perjuangan yang dulunya yang tersangkut syubhat, yang tersangkut dalam kesesatan, langsung jelas saja. Islam lil alam biasa sekali. Setelah kita keluar atau setelah kita sudah mengerti tentang kebenaran, tak ada kata lain kecuali kita menengok ke belakang. Kita tidak ada kata lain kecuali kita menengok ke belakang. Sering saya ucapkan, sering saya sampaikan, pertama ini rencang-rencang yang sesama dulu seperjuangan. Ketika gak oleh lari kalau sejarah yang dulu pernah kita bersama-sama. Walaupun di tahun 2010, 2007, 2012 ada beberapa gelombang. Itu awal-awal dulu seakan-akan yang kawan-kawan yang keluar itu ya karena males dakwah 1, 2, 3 kok kayak gak berhasil. Akhirnya tanpa jejak. Tapi itu mulai muncul lagi. Nah, setelah kita ajak, ayo kudu dakwah, kudu kelingan sejarah. Artinya kita harus, bagaimanapun kita punya usaha untuk menyadarkan, bagaimanapun kita punya usaha untuk selalu mengingatkan, karena itu tanggung jawab kita. Apalagi non sewu panjenengan semua yang dulu di sebuah lingkaran sebagai pendoktrin, para imam-imam, para kiai-kiai, para mubalik daerah ini, yang wajib, satu-satunya wajib dari surga diwajib nih, karena 11 wajib pokoknya. Maka tidak boleh kita lepas gitu saja. Ya, kalau kita misalnya lah urusan dewi aku tak nyaman-nyamanku selesai sudah.
Tapi bukan itu, Allah memerintahkan bukan itu. Maka pada malam hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema dan bersatu dalam dakwah. Mandiri dalam ketakwaan dan bersatu dalam dakwah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Saya hanya menyebutkan 3 ayat yang sering dulu kita hafalkan. Bahkan menjadi pondasi, sebagai pondasi dasar. Golongan ini begitu pede dan yakin tentang ayat itu. Di surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Lalu selanjutnya 2 ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Lalu ayat yang terakhir, wal takum minkum ummatun yadkhuluna ilal khairi wa ya'muruna bil yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. 3 ayat itu yang mendasari. Di dalamnya ada, yang pertama adalah takwa dalam kemandirian. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala, setelah kita keluar, memang seakan-akan kita itu ternyata jauh keilmuan kita, Pak. Nanti sebagian saya ceritakan riwayat saya juga nggak apa-apa nih, betul nopo-nopo. Jadi setelah kita keluar tuh ternyata jauh keilmuan kita. Dek biyen dadi macan. Bahkan main pusat ngarani macan Jawa Tengah. Wah. Bareng metu tenan niku ning jero macan Jawa Tengah. Ingin. Ora mau ngompong kuwi kelinci konangan to. Angger mingkeme tak konangan, mingis agak konangan omponge. Ya, ketika kita keluar awal-awal, terutama saya, la haula wala quwata illa billah, ketika saya keluar baru pertama kali, kemudian menginjak kepada kawan-kawan, berkomunikasi dengan para asatid, langsung kula don langsung. Tak tanya, jenengan Ustaz, nggih, lulusan mana? Alhamdulillah di Yaman. Duh, aku mburengan piye kan? Ora tak sebut jenenge, ngono bedean ngono. Jenengan ngendi? Suriah. Berapa lama tak? Jenengan Madinah. Remuk tenan ya. Jenengan saya enggak di Mesir, enggak sekolah kok, tapi saya mulazamah. Di mana? Di Mesir. Pinten tahun? Hanya 4 tahun, tapi di Mesir cari sanad. Aku jane ndek sanad jane, tapi oleh kaum Blitar. Wah, merasih tenan jane. Tak pamerke guyoke malah. Ya. Setelah kita keluar baru kita merasakan begitu luar biasanya keilmuan kita, tidak ada apa-apanya ternyata. Setelah keluasan keilmuan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, tetapi hal seperti itu tidak menjadikan kemudian justru alladzi la yadri wa yadri annahu la yadri fa huwa mustarsyad fa arshiduhu. Di mana orang-orang yang tipe yang kedua tipe yang ketiga seperti kita ini adalah orang-orang yang tidak mengerti dan paham akan tidak mengerti. Awake dhewe niku ora ngerti tur rumangsane nek ora ngerti, kudu dibuang, kesombongan dibuang. Gak ono saiki awake dhewe iki sapu jagat tuh gak sapu jagat. Gurune jagat jagat kali code. Guyune jagat iya nek guyune jagat. Dibuang semua. Alladzi la yadri wa yadri annahu la yadri. Kita tidak tahu dan kita menyadari akan ketidaktahuan kita. Maka kata ulama, dialah murid. Fa arshiduhu. Maka segera tunjukkanlah kalau seorang guru mengetahui seperti itu. Dan kita murid. Awake dhewe murid, Pak.
Nggih. Sampai kadang-kadang kanca-kancamu balik itu sing fobia, ngertos fobia. Sing gandeng ngerti sing medite niku sing mulang LC ngono niku. Lungguh meja ni rawani kok itu. Sampeyan termasuk ora? Wah, kowe ya. Lungguh meja rawani, ngenteni sepi. Nah, sepi nggih apa ya? Ya enggak apa-apa ketawaduannya karena tahu. Tapi ya jangan nemen-nemen gitu, jangan nemen-nemen. Nek ora disunting ya ora apa-apa lah istilahnya. Lalu kita tetap belajar. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita dituntut untuk pinter, untuk paham dan kita nuwun sewu, kita sudah keluar, sudah lama kita habiskan hidup kita di situ. Terus metune nuwun sewu kaya awake dhewe kan wis di atas 30 tahun rata-rata. Sempat saya menggetuni lho, sempat getuni umpama aku mbiyen 21 tahun ngerti ngono ya wis aku wis tekan Madinah ya. Nah ini arane Madinah ya, tapi ya bojoku kan ngono malihan itu. Ya iso-iso wae, jan ini kan yo koyo piye namanya. Kita akhirnya apa, Pak? Kita belajar menata hati kita. Menata ketakwaan kita. Menata bagaimana awake dhewe benar-benar menjadi orang Islam, ngerti Islam tenanan. Enggak ngertine Islam kok namung niku-niku tok. Ndak. Enggak seperti itu kata Ibnu Taimiyah. Kita harus melakukan ketakwaan karena kunci pertama awake itu takwa sih. Yaitu apa? Fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu bihi. Harus mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang Allah. Al-Majmu' Al-Fatawa. Niku Pak. Awake dhewe selama kita dulu juga seperti itu tak mungkin. Awake dhewe mbiyen ndru yo ngono. Iya. Kita seperti itu, tapi kalau kita dalami sungguh dalam, ternyata kita jarang yang berangkat dari hati kecil itu jarang. Jenengan sadar napa mboten sadar awake dhewe mbiyen mesti digiring ben dadi jamaah sing ngono ta? Nyaris kita tidak mendengar jadi orang muslim yang iya kan? Dulu saya awal-awal itu sama istri niku rada risih. Metu semoga istiqomah ya, ngono ya aku ya ora enak rasane. Semoga kamu hidupnya istiqomah ya. Mbiyen apa istirahat apa piye masane? Ternyata benar, nikmat hidayah yang diistiqomahilah yang akan menyelamatkan kita kepada neraka Allah, menyelamatkan kita kepada sengsaraan Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Maka ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita takwa mandiri, tidak ada ketergantungan. Walaupun ada penerobos yang membuat skenario kiamat misalnya. Pun lo tampilnya tadi ini. YouTube ku lho sampai guyu. Jadi mungkin iku jamaah mengko mara ning gone Bapak Imam, ngono to nggih. Ya enggak apa-apa sekali-kali bahas ngono kuwi kan apa-apa. Terus Bapak Imam mboten kenal, Bapak Imam golek imam daerahe. Iku sak imam daerah lho nggih. Jenengan bayangane 330 daerah. Lah kuwi pirang dina lho kiamate iki. Terus ngomong daerahe iku ya iku sak imam daerah terus siji lho kuwi. Didugangi malaikat kabeh malah. Walaupun ada skenario itu, tapi ayat yang kita percaya, ketakwaan kita sendiri-sendiri paham. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kiamat wis cetha, ning kono iki wis cetha yauma yafirrul mar'u min akhihi. Iki ayate apa suwek kok wong ya. Qur'ane aja bolong kan. Ing dina kiamat orang itu pisah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, dia akan pisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Satu-satunya orang iji-ijine wong wajib lah ngono mbiyen to.
Iji-ijine wong sibuk karo urusane dhewe-dhewe. Lalu membuat skenario seperti ini. Asline umpama awake dhewe mbiyen gelem mikir, akal waras, akal sehat. Asline mbiyen iku wis murtad dhisik awake dhewe. Sadurunge dimurtadne maksudnya. Mbiyen kok ora iso mikir ya anak. Ya namanya hidayah itu bertahap. Kita nggak tahu juga, kadang-kadang harus lewat seperti itu juga. Sebenarnya kalau dulu kita mau berpikir terus, iya, ya ribet juga kiamat kita. Bingung ke, sakit sak wonge butuh pirang jam. Ngilangkan iman malah Imam Lomboknya dilalah metu jan waktu kuwi ya lah bingung to. Imam Lombok ndi? Namanya JRK. Waduh ngilangkan malah neta. Lah iki piye iki lah. Lah sing Imam Lomboknya anyar lah ora rumangsa kok golekno. Lah iki gara-gara Imam Lombok yang mlebu JRK, mlebu neraka kabeh. Maka ketakwaan kita masing-masing, Pak. Wis. Walaupun di sini misalnya ya memang kita harus akui bahwasannya kita bersama-sama itu butuh harus ada. Tetapi bukan suatu ta'liqat, bukan suatu sebuah ikatan yang menggantung seakan-akan awake dhewe tanggung jawab. Enggak. Kita harus semangat dan dulu kita tidak pernah diajarkan tentang kemandirian untuk meningkatkan amalan. Rembuke enek, nasihatnya enek, tapi semangat ke situ enggak ada. Sholat jamaah saja kalau kita akui saja, kalau boleh jujur, nemen-nemenin di jamaah karoan sambung. Oh, aku maling jujur ini tadi. Kalau kita jujur, sambung, ya, wajib sampai ada daerah itu. Kalau ngantuk izin nguyuh nih, pernah tuh, yang kelompokku diri dia. Nguyuh nu kon nandani Imam Lombok ini, nandani itu kan baris piro tandani. Nek nguyuh betul misalnya kita. Lah kok nek nguyuh 10 orang nandani bingung lho. Sampeyan sing nguyuh bagian sing endi nak bingung ning mana? Itu teks. Maka Bapak Ibu semua ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Setelah kita keluar tak ada kata lain, kita harus menambah keilmuan kita. Tak ada kata lain, kita harus selalu semangat di dalam meningkatkan ketakwaan amalan kita. Tak ada kata lain, kita harus selalu mengambil faidah-faidah. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan amalan-amalan baik dulu, tidak. Kalimatul hikmah dhalatul mu'min fahaitsu ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kalimat-kalimat hikmah itu dhalatul mu'min, barang ilange wong iman. Fahaitsu ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Maka di mana orang iman itu menjumpai kebaikan, menjumpai kalimat hikmah fa huwa ahaqqu biha, dia berhak mengambilnya. Maka yang pertama adalah kita tingkatkan amalane awake dhewe. Wis ora ketergantungan jenengan arep infak, sedekah, tidak ketergantungan. Kewuh mbiyen. Biasa 1 juta terus dadi 900.000 iki kewuh ya. Ditekoni biasa 1 juta to, Mas. Nah, rezekine anu ya, Pak. Lha engko nek sampean infak akeh engko lak yo rezekine lak yo. Ngono to biasane. Nek mancinge apa jenenge? Umpame gede sing mangan gede, ya belum tentu dua iwak esek. Saiki sampean mancing iwake lagi cilik itu iwak pitik gede. Ya dikit-dikit to. Terus itu gede, ya ngenteni gede dah kesuwen lho sampean. Ya masuk akal sih sebenarnya. Itu kalau di laut ya masuk akal. Memang ke suatu kesesatan itu hujahnya itu bolak-balik. Satu sisi membuat gambaran pancingan, satu sisi membuat gambaran jerimangan iwak sarine kan ngewuh kita ujine. Jadi ini mancing. Jadi keduanya mangan iwak sak teleke. Lho piye to ngewuh ki temenan ujine. Akhirnya teleke dikirim nak ngono teman ya. Jadi mangan telek kabeh ya asine. Ya akal sehat kita kadang-kadang dulu enggak terbuka. Terbukane wis metu ngeten iki. Maka enggak ada kata lain saudaraku semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keilmuan kita, tingkatkan kehati-hatian kita.
Lalu yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah secara mandiri Allah memerintahkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, takwalah kalian di mana kalian berada secara mandiri. Lalu Allah memerintahkan dalam urutan yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wis seneng iki. Mula bali tekon imammu saiki sapa? Bingung ke sampean? Sampean nek bingung takoni balik, imammu sapa? Nek sampean ditakoni imammu saiki iso sapa Mas? Sampean takon balik, imammu iso apa? Kan awake dhewe langsung jawab toh, kan padha langsung jawab meneng wae kan. Dadi imammu sapa? Lah ya imammu iso apa kan. Nah, isone ngono to pol-pole. Iso obrut ngono, sampean tak ngerti nek ngono aku ngono. Apa-apa nek pas pangeran tak undang ya. Tak duduhne kin sampean ketok moto. Dadi jamaah ini pinggir-pinggir kon noto ndute niku lanang wedok. Noto ndute pinggir-pinggir. Kon noto ndute sing dilewati. Terus dilewati terus pinggir. Ning pinggir ini. Abah, kira-kira kaya ngono. Yo tenan kok yo anu. Lantarannya jenenge aman. Iya itu seperti itu. Jadi semua orang itu kok nonton dute-dute sana di daerah Muning, di daerah sana, di daerah Kebun Karet sana. Jadi kan dia ini nonton sana wis mikir. Nek kuwi aku mikir sana. Iya jane aku percaya nek kuwi duwite dhewe percaya. Waktu kuwi percaya ngono wae. Nek wis ngono kuwi kan ketok ora pantes. Sedangkan jamaah dodol pentol. Iya kan mikir piye no ora nyandek jamaah dodol pentol, dodol pelembungan. Dodol romanis. Dodol rujak. Rujak es krim. Ngono ku ya sak dibelani mati-matian heranku ya ngono. Oh seben ngono udane tak elek-elek malah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kita untuk wa'tasimu, berpegang teguh bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan talinya Allah, agamanya Allah, kitabnya Allah, wa la tafarraqu. Dan jangan berpecah belah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Makna jamaah yang begitu banyak satu sama yang lain. Dan berbagai pendapat, ada yang mengartikan ini, ada yang mengartikan ini, ada yang mengartikan ini, ada namanya manhajiyah, ada namanya muamalah. Ya, itu yang dua itu yang kita sepakati. Ada manhajiyah dan ada muamalah itu yang disepakati para ulama. Tapi satu pun tidak ada yang mencocoki dengan jamaah kita dulu. Walaupun dia iki jamaah muamalah pun ya ora cocok. Misalnya muamalah yura kaya ngono kuwi juga ya. Karena dia memasukkan akidah. Akidah apa to, Pak? Ya wow lho, sing cerita awal mau itu bahaya sebenarnya. Di hari kiamat akan memasukkan imam-imam itu kemudian duduk menyaksikan satu sama yang lain nekoni. Itu akidah. Itu keyakinan kita terhadap kaifiyah cara-cara kiamat. Perjalanan kiamat, kalau kita tambahkan di situ, yang mana tidak ada dalil itu masuknya akidah itu. Imam daerah, imam desa, imam kelompok misal, yang ngono trek kok misal, leh gambarnya tak ngoten niku. Itu masuk kata seperti itu. Tapi intinya adalah kita berdiri di atas kebenaran. Kata Ibnu Mas'ud, walau wahdak, walaupun kamu sendirian. Kita berjamaah, kalau kita artikan muamalah berarti setelah masing-masing panjenengan kita mempunyai ketakwaan, kita berusaha takwa, harus bersatu, Pak. Makanya non sewu panjenengan sing rumiyin jenenge sak daerah. Yo terus saiki wis hijrah terus ora kenal ya ora. Temu Pak Sultan, kamu nek kenal ndak Hizbiyah, yo ke to malah. Kudu nglalekne sik iki.
Ya jangan. Nggak apa-apa dengan bersatu, nggak apa-apa. Kawan-kawan di Solo Raya itu bersatu, Pak. Ada koordinatornya, namanya Mas'ul itu. Solo Raya dan Jogja, Jateng dan Jogja. Kalau kita butuhkan yang paling urgent biasanya Solo Raya. Kalau Solo Raya itu yang paling urgent menentukan kebijakan-kebijakan sak Jawa Tengah, terutama Solo Raya sih. Karena Solo Raya itu basis satu Jawa Tengah itu ada 64 daerah yang 34 di Solo Raya. Ngelumpuk dengan wakeh mula arep gruduk wong siji 7.000. Iya. Mula arep gruduk wong siji wong 7.000. Wakeh kira-kira aku ngomong kayak wong gendeng terus lewat ngono ora kenal ketok kok itu. Mungkin lambene suwe-suwe terus karo ireng lain ini kita ora kenal ya kira-kira. Saya akeh wong. Di tengah malam itu saya pagi-pagi hari Jumat niku ten balkon atas niku mantun maca Quran bar subuh maca Quran niku biasanya kadang-kadang ten masjid ini adalah kawanan lawange ketutup. Masjid saya rada jauh. Masjid saya niku saya enten ya sekilonan. Belakang ada masjid, ada 4 masjidnya. 3 masjid di belakang rumah niku ten 3 masjid, Pak. Sak RW niku gede-gede tingkat-tingkat. Tapi gak oleh mlebu. Yang ngerti dhewe lah, kayaknya dijogo soalnya ya, gak ada mlebu. Nah, waktu Jumat itu saya pas mantun sholat subuh mau Quran, saya keluar. Kula niku ajeng konten cerita. Ning emperan. Wis tak toto, kursi tak ini syutingku ning pojokan kono. Mak lebat. Wang, celuk kon dulu. Wong iso. Medhungo. Medhungo kowe. Lah nek wong kon mudhun kaya ngono kuwi sapa sing gelem medhun. Wong waras ora gelem to ya. Malah dungane tak pateni barang sapa sing medhun ya ana. Padahal pintu saya tak tutup, nanti itu rolling ini aku tutup saja. Ambilkan batu itu besar, 3 kilo anak ini tak timbang. Ini agak nimbang. Oh, di bualang itu saya melayu langsung dilempar tenan. Langsung. Nah pas ngeler, bukan hijrah tapi orang kaum muslimin. Kebetulan setiap malam Selasa ngeten iki ngaos saya ngajar akidah. Tauhid Miasar itu di gabungan 9 masjid. Nah, beliau pas lewat langsung padu. Cekcok. Rame Pak, sempat rame. Tapi jenenge wong panik. Saya telepon kawan-kawan yang di atas, kawan-kawan ya satgas itu gak ada saya nyambung. Duh, piye iki mubeng. Kok rame nih sana. Padahal satgas itu sudah siap satgas. Lalu terus cekcok rame dia lari. Tututi sudah dipastikan karena jarak setengah kilo itu ada pondok. Jadi ingin kulon itu setengah kilo dan pondok gede namanya KCM. CKM bukan KCM? Oh CKM itu namanya. Meh lali kan. Terus depan itu juga ada pondok lagi. Setengah kilo ya pondok melih, ya KCM pondok. Di buri ngarep buri itu pondok beda daerah. Nah, dipastikan aja sampai situ. Setelah sampai situ dipastikan oh ini mesti mereka. Dah. Gua nelpon kawan-kawan satgas jam jarak 4 jam baru turun ada 15-an. Sowat turun kabeh. Pripun kondisi ini? Terkendali. Sudah siap. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Tututi serat itu. Sudah dipastikan di sana ada musyawarah. Ada musyawarah saat itu. Ada koordinasi. Akhirnya pemimpinnya, sesepuh-sesepuhnya, ada 2 sesepuhnya itu diluruk langsung. Ada videonya itu ada, tapi enggak viralkan, enggak mesake malah. Diluruk langsung, ini bukan diancam, diberi perhatian. Kalau Ustadz Ikhwan nanti terjadi seperti ini lagi, dilempar batu, tahunya jenengan, tak lempar batu. Kok Ikhwan jenengan artinya. Nek dengan Ustaz Iwan sampai ada yang luka, tahun ini saya antum. Saya nggak peduli, sampai tak jujuk. Wah, bocah-bocah ya perkara. Perintahnya padahal itu perintahnya padahal. Dan itu masuk sampai Jawa Tengah
MUI Jawa Tengah itu masuk itu laporan itu. Katanya pengawalnya Ustadz Iwan telah menggeruduk 2 pembina kami, preketek akan bilang. Tapi nggak tahu asal usulnya. Ya, akhirnya di sana juga dijaga. Akhirnya dijaga seminggu sama yaitu. Dan di rumah saya akhirnya juga dijaga. Jadi gue lebih rodok sangat sidik akhirnya dijaga seminggu itu. Ada 4-5. Terus gue panganan dewi, aku rawai panganan. Gue dewi kok isan tidak boleh keluar apa-apa Ustaz, pokoknya ini kita amankan semua. Jangan nggak usah repot-repot, jangan tidur aja di atas itu. Lepas lo ngancani di malam pertama nih Pak. Malam pertama penjagaan setelah pelemparan batu. Besok itu saya mau berangkat sebenarnya. Ya acara itu yang viral itu. Besok itu mangkat kuwi jane nggo sepeda motor jane mau anak. Ternyata jam 12:30 atau jam 12 itu saya dapat WA di telepon nih ada bunglon bunglon yang tingkat level atas itu maksudnya. Sampai saya ora ngerti sapa jenenge aku ora ngerti. Assalamualaikum Ustaz Iwan, saya nggak bisa tidur ini kalau sebelum memberi kabar jenengan. Loh, lah ngapa Mas? Biding jenengan dikepung 7.000 jamaah. Wah, ngeri tenanan. Pas acara apa niku? Biding tak jenengan anu to nekani undangan to. Loh, kok sampean malah ngerti? Dan iki undangane, iya anu. Foto sampean sudah disebar. Wah, iki medeni iki. Ternyata benar. Lalu saya sampai 12:30 hubungi teman-teman kita para lasar-lasar, para espresso, eksperimen Solo, kemudian eksperimen bertauhid dan kawan-kawan. Banyak itu Pak, kemarin pas waktu saya ngaji tablik akbar ngarep wabeh tatonan gede-gede aku semene namanya mriki sing jaga loro lungguh ngene tak kira ngopo ngewong-ngewong mulang bae jaga dal ning ngarep kuwate wah iki medeni ning ngene kaya ora tenan malah makanya nasihat ramah menggebu-gebu soalnya ngarepe kaya ora-ora ngono kaya ora ngarepe kaya kelinci kaya ora sangar temenan. Akhirnya terjadi restu Pak. Ya alhamdulillah. Waktu kita mau berangkat ternyata Mbak Intel memberi informasi Ustaz, pokoknya dihentikan dulu Ustaz. Di sana banyak laskar-laskar nanti terjadi gini. Kami tidak bertanggung jawab. Kita tuh diundang Pak. Wis pokoknya antum mau batalkan aja. Dan yang berangkat itu ada berapa? Ada 20 lebih Pak yang berangkat ini. Memang yang mengkoordinir kawan-kawan bahasa saya para ikhwah-ikhwah itu saya. Yang membawa kawan-kawan itu memang saya. Sampai kawan-kawan di rumahnya Pak Fauzi itu tak larang keluar. Jangan keluar dulu, nunggu saya. Karena saya dikawal. Udah motor, udah ridernya saya di dalam mobil. Kota mau tekan Solo nih. Kayane dadi kiwa tengen ngarep mburi enek kabeh. Pokoke kawan-kawan terus ning lokasi sudah ada. Sampai saya Khalil itu waktu mau balik, iki piye aku? Kan saya juga ada di situ. Diterki ya saya, ya wis apa-apa dikawal sampai tol. Saya Khalil dikawal sampai tol. Karena kondisi saat itu di depan ada mata-mata masalahnya. Depan ini mata-mata diparang. Ngono malam ini. Kok ngerti kok? Lagi fotomu, lah kan mata-mata ini foto-foto mata-mata ini padha wae. Bulet wae ada jenenge bunglon di bunglon iki ngono kuwi. Maka saya kembalikan lagi Pak. Jadi bersatu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ada 20-an waktu itu saat yang diundang. Bahkan yang paling parah itu yang ngenas Pak niku. Dan saudara kita yang di Wonogiri Pak. Di Wonogiri niku bersama kami, perwakilan dari Wonogiri. Gimana ceritanya? Mas Ustaz, anak jadi anak ini lho sing ngepung bapake. Dia anak mangkat kuwi diambini kancane, aja lali lho ngwarek lho malah ngono kuwi gak anu to. Dadi ada belepake kuwi dadak tekan Solo ya anu to. Dadak otong-otong. Itu akibat akidah yang rusak seperti itu. Akidah yang rusak.
Makanya saya katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah panjenengan masing-masing sudah bersih dan usaha untuk ketakwaan, bertakwa kepada Allah, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mendekat meratapi kita dulu saat berbuat dosa, meratapi bahwa ilmu kita selama ini bukan untuk Islam, hanya untuk memperkuat golongan getun awak. Lalu kita bersatu, Pak. Nyedulur meneh. Enggak, udah keluar lebih awal itu tak tangik nih meneh, tak suntik meneh. Kemarin ketemu dengan dokter, kandidat dokter Ustadz Iskandar Zulkarnain, itu tahun 2010. Sekarang dokter. Ketemu lagi akhirnya, wah aku dimasukkan grup tak. Ini semangat untuk jihad lagi nih. Berarti antum, wah ini lihat antum ini, saya jadi semangat untuk amar ma'ruf lagi nih. Sebenarnya wis wirang gagas, aku males aku. Beliau dokter itu. Dia ngajar di Ma'had Ibnu Abbas di Klaten, punyanya Dr. Muhyiddinillah. Sekarang ngajar dokter, alhamdulillah setelah lulus dari Libya dan S2-nya selesai ini dokternya masih belum selesai. Ketemu kita, minta dimasukkan di grup, semangat di rohnya lagi, semangat untuk dakwah. Gitu kan ya. Dan ketika kita sudah membuka tentang kekompakan kita, apa kata-kata para aliansi yang dekat dengan saya. Alhamdulillah ini aliansi banyak. Jadi dengan colok gul-gulan oke-okean, oke awake dhewe. Kayak kabar sampean ini merosi dhewe, oke. Banyak Pak aliansi berbagai bendera. Satu tok kalimat tauhid yang menyatukan kita. Gak aneh liane. Furu'iyah, fikih, bukeri. Sepenting Islam se'izzatul muslimin. Di atas bendera tauhid. Sampai saya diberi saran. Kalau bisa itu Ustaz Iwan, teman-teman yang di seluruh rakyat dibuatkan wadah. Apapun kita siap di belakang antum. Wadah, gak merasa asobiah, gak apa-apa. Wadah, kita juga punya wadah. Ini wadah. Seperti saya itu satu orang tapi masuk nih pirang-pirang wadah, gak masalah. Nanti kasih yang gak lihat Pak. Iya Pak, ternyata saya pikir bener Pak. Yang dicerai, diusir. Alhamdulillah Lamongan betul ya? Ada. Sampean. Marai banter dewi ngomongnya. Hah? Makanya di Jawa Tengah itu kita buat solidaritas mantan isja, solidaritas mantan Islam jamaah. Jadi ketika ada terdengar lapor dari Sukoharjo, kawan kita diusir, langsung kita hubungi kawan-kawan share donasi, langsung kita, saya dan Pak Kurdi, Pak Fauzi dan kawan-kawan sudah sing musuhi yo. Tibake kancane sugih-sugih. Sugih mung siji padahal. Ya mobil tekane kabeh ngono. Wah, kancane sugih-sugih tibake. Iya. Enggak apa-apa. Kita bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus sampeyan. Lalu yang terakhir adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mandiri secara ketakwaan, lalu kita bersatu dalam jamaah yang benar-benar jamaah manhajiyah maupun jamaah muamalah satu arah, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi awake bersatu niku ndek tujuan amar ma'ruf. Kadang seseorang itu Pak bisa tertarik dengan hal itu apa? Keadaan. Biyen awake dhewe tau krungu to. Wong-wong njaba niku insaf nang ngene awake dhewe. Kuwi nonton sandale ditoto. Tok, tau krungu ngoten niku? Iya to? Aku ora percaya sampai saiki ora tau enek. Masuk sandal tok iso percaya. Tapi kalau hal rukun kompaknya mungkin. Nah, kita sudah belajar, maka saya katakan dari awal, kalimatul hikmah dhalatul mu'min fa haitsu ma wajada fa huwa ahqqu biha.
Kalimat-kalimat yang baik dan bersatu itu baik, tapi satu arah, yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Niku. Dorong orang-orang amar ma'ruf itu sudah pasti dirintangi. Imam Syafi'i dalam usulus salasa disebutkan tak? Saat beliau mengomentari ayat wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam kalimat akhir itu loh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, amar ma'ruf mesti digandengi kesabaran. Kenapa? Karena dirintangi. Ndak ada cerita bohong digawe, ngono ya percaya. Iwan wis metu ke penjara urung. Daerah Balandono niku kula niku di penjara. Mas Husnul ngaji. Ngaji. Sampeyan ning kene Mas diumum iki jeneng sampean di penjara. Lah salahku apa? Gek tekoke enak, Iwan wis metu ke penjara urung. Lah kok bendino wae anan ya. Ngono ku ya percaya to ya. Masya Allah. Ini saudaraku semua. Kita disakiti, omongan yang nggak enak. Ketika ketemu aku tat. Sekarang itu Pak, ketemu saya itu tat karena saya tokoh. Ibayani. Sing kono makanya yang balang batu niku mboten tiyang niku, ngongkon wong ado. Enggak saya kenal, ayo kenal sentek den ae san. Wis digotong karo kanca-kanca sampe dipikul iki ora. Ketemu saya tat, bae murtad. Terus tat. Ya usnu kaya manane Pak. Aku mulane bae murtad bae. Nah, mirip ya tadi ya. Ini namanya kalimat-kalimat syubhat yang ngene kira-kira. Mulane nek golongan itu nyeluk tat itu dindek sik iki ustaz apa murtad karwane. Jelase piye jelase ini. Itu tat. Mbak imam daerah saya itu kemarin ketemu tat. Imam daerah itu tat. Onje ngono. Pripun ngabar? Alhamdulillah apik banget. Ojo sampai merendah ta ya awake dhewe nggih. Wala tahinu wala tahzanu. Pripun ngabar? Wah niki dreblek malah kon seneng digawe ceramah malah. Maka kita bersatu itu untuk dakwah, Pak. Untuk dakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu wis gawane. Awake dhewe ngene disangoni ngono kuwi. Wis disangoni istilah gegeran, istilah dicerita iku wis sangune awake dhewe. Ya iki awake dhewe sangu musafir tenan ya iki. Awake dhewe ngen kapan digegeri ra tau gegeri kok. Mulane ya jere kon bayar sing gegeri to. Yo zaman dulu iya, mungkin saya nggak tahu juga setelah karena belum lahir. Tapi sekarang kita itu berhadapan dengan orang-orang yang tersangkut syubhat. Sulit memang. Syubhat itu bisa dikalahkan dengan ilmu, Pak. Cuman ilmu itu tidak bisa terbuka kalau sama mantan, ternyata angel. Nek langsung itu wedi, makanya buka YouTube ini simpan efektif. Bunglon. Ibu saya itu wakil daerah itu rakyat, imam desa ada, dan lain sebagainya. Tentara, polisi, MUI biasa. Ya sudah. Makanya kawan-kawanku, saudaraku sekalian yang mungkin yang mempunyai bakat di ngoten niku, mboten napa-napa jenengannya. Itu termasuk salah satunya dakwah. Ketika saya diminta misalnya Ustaz, keluarga saya itu seperti ini, banyak yang masuk ke situ. Apa yang harus kami lakukan? Sama ini. Banyak yang berhasil, Pak. Umpama jenengan tak done melayu. Musak teluk ki Ustaz Iwan yo. Mes megah. Tapi nek jenengan tak sangoni, ini tak ada subhatnya. Loh, sampean kok iso soal? Kok pinter menjawab. Padahal tak sangoni mau PDF mau ya Anda. Maka kita Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saudaraku semua, setelah kita meningkatkan ketakwaan, kita menyadari apa yang salah, lalu kita semangat mencari ilmu. Jangan lupa kita bersaudara, saling ta'awun wa ta'awanu 'alal
birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lalu selanjutnya adalah kita fokuskan untuk berdakwah. Anak sing recoki. Kok kuwi terus tetap kok liyane ora? Iya liyane yo iya. Tapi kita yang lebih tahu tentang masalah ini dan ini pengikutnya banyak. Oke sih melu. Dan di situ ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, mungkin istri kita, sing istrine nang kono. Itu yang perlu kita selamatkan. Bersatu dalam dakwah. Gak iso awake dhewe gak iso. Di daerah saya itu ada yang keluar satu sub sak masjid 20 kakak. Biasanya malam satu saya ngaji di situ. Satu sak masjid, sak imam supe, sak opo-opone. Sak rentet-rentetane, sak kau, sak bener kabeh mentu kabeh. Begitu luar biasanya mereka tuh senang menyambut kita. Ikhlas nyambut awake dhewe ini. Ora nek embel-embel iki wong jamaah apa ora. Awake dhewe nek mangkat daerahan ning jero penter karo nonton wong ngamen. Iki wis mesake donyane mlebu rekoso, matine mlebu neraka. Ngono to awake dhewe to? Ayo ngono ora? Heeh. Aku ning jero Innova mbiyen ngono kuwi. Karo mikir ya, Mbah, urip ning donya kaya rekoso. Terus mati mlebu neraka. Biyen tak ngono to ya. Aku, tapi sampean paling nemen malah nambah. Ana wong ngemis ngene iki, Mbah, sampean ku ya rekoso uripmu to. Neraka lak ngono to mbiyen. Seakan-akan neraka iki awake sing dikuncine kan bukane mlebu Mas ngono to karek ngono to. Wah, takabure masyaallah. Ana wong ngetuwel selawat maca donga. Halah, rodon tak ngono to. Masya Allah, enggak Pak. Mereka tuh lebih ikhlas ternyata Pak. Bantu ya tenanan Pak. Lalu saya coba lagi, ternyata apa iki mau ngene iki tok, apa speh iki kanca? Ternyata tidak. Selang berapa minggu gitu ada janda mualaf tenanan. Jadi dia orang Nasrani kemudian karena masuk Islam dia diceraikan oleh suaminya enggak duwe omah. Langsung anak sing sedekah tanah. Juga rumah, yaitu kelompok kaum muslimin. Main-main 80 juta. Rong minggu jadi. Yo sederhana tapi entek akeh dibae. Wah, iya. Ya mau dikerami kuwabe, kira dadi apa meneh nek iki jenenge itu. Masyaallah. Ternyata di luar itu seperti itu, Pak. Kita di jamaah dulu kalau ada orang sakit digerak nih. Coba kata-kata, sebagian telepon kas, tak ngono toh. Ini 300.000 ya Anda. Ndak mati, mboten siyos nggih. Duitnya wis ngumpul. Dan mereka itu sangat berpegang teguh dengan akad. Ketika sudah di-share untuk bapak ini, maka akadnya itu sak rupiah gak boleh dipotong. Sak enteke 0,00 harus diberikan. Itu kaum muslimin Mbak sebenarnya. Maka kalau kita bersatu dengan kaum muslimin secara umum, artinya semantan iya, kaum muslimin sekitar iya, wah luar biasa. Nggih, sangat dipahami nggih. Lalu mengapa apa bedanya dengan kita dengan mantan itu? Hanya untuk ta'awun. Hanya untuk ta'awun sebuah dakwah. Soalnya awake dhewe sing paling pangerten kondisi seperti itu. Awake dhewe sing ngerti. Di Pemalang diusir. Berarti kula mboten anak jenengan. Ya iya, ngono kuwi lho Pak. Berarti intine jenengan mutus sanak kare kula. Iya, bapake men iku. Masyaallah. Di Batang. Di Solo Tigo. Yang laki-laki ikut daurah dengan kita ngaji. Sing wedok diusir karo mertuane. Cret arep ning ngene bapak ibune tekan kono an selanang mulih ngebel D nyelok aku Pak D bojoku ra enek lha kok takon aku wong sing di bojoku kuwi takon aku diusir Pakku wah sampai Semarang dari rumahnya tekan omahe dhewe diusir tekan omahe dhewe lho diusir tekan omahe wong tuane diusir dan itu 2 kali
Ada kejadian? Hah? Kenaan sampai? Anaknya 2. Pagi itu langsung kita meluncur ke sana, ke Pemalang. Ke Salatiga. Jadi kayak ngalang-ngalang pengurus daerah zaman-zaman itu. Corot nang sono. Wis nang ada piro, Pak? Ada piro? Kau nih bendara nih. Ada piro? Ada 6 juta. Wis 6 juta kono. Dikontrak nih. Wis aman. Lah kowe duwe duit piro? Nang duit ene mie tok. Lah arep pangane mie mencret malah tipes malah sak keluarga malah. Mie, Pak, ada apaan? Mangan mie 2 minggu, penggaweane dipecat, diusir. Tak muncul ke sana. Itu nyata dan kami menghadapi seperti itu. Ngerti neng ketok moto, Pak. Lah kalau ngono awake dhewe terus cuek ora bersatu, ora amar makruf, terus piye? Sedangkan kawan-kawan muslimin kadang-kadang belum tahu. Rumangsane ya kaya kono-kono nek wis metu ya bar ngono rumangsane. Kan sana kan bebas. Metu ya ora diurusi, ternyata tidak ada intimidasi seperti itu. Soalnya kan jenengan ini saat Sugiyo ini piknik neng Solo mampir neng tembok besar Kurdi ya. Kini ngerti tembok besar Kurdi. Ngomong muga-muga nonton orang gak ada. Hah? Orang yang budget. Tingginya 4 meter, panjangnya 20 meter. Isek dhewe CCTV. Ya masalah sapa sing ngrokoti temboke ya sapa ngono ya. Namanya Pak Kurdi, Pak. Iya. Jadi 4 meter tingginya, sananya 20 meter. Langsung dibangun. Padahal depannya itu sebenarnya Pak Kurdi itu tinggal langkah tok tekan emperan masjid ditutup. Tujuannya kalau kayaknya nek pintu meneh. Masya Allah. Itu kelakuan mereka. Lah kalau kita nggak bersatu untuk dakwah dengan menang, kita nggak bersatu untuk dakwah setelah kita meningkatkan keilmuan, kasihan yang itu, Pak. Iya yang jenengan di posisi-posisi yang aman, nggak masalah. Nah kalau kawan-kawan seperti itu nangis, Pak, aku nangis ya mikir ngono. Jane aku ora luwih apik jane, itu dibalak matu barang. Dengan nyawang sing luwih ngisor kan bisa. Maka tidak ada kata lain, kita harus takwa, mandiri dalam ketakwaan dan bersatu dalam dakwah. Bersatu dalam dakwah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Dan orang luar selain mantan pun akhirnya menyambut dengan baik dengan kita. Alhamdulillah kemarin saya diundang isi, besok lagi hari Kamis itu saya juga diundang isi lagi dengan termasuk kaliber Ustadz Nasional pemberantas komunis. Nah, dijak kolaborasi. Waduh, iki kok dijak kolaborasi disangka komunis iki ana. Jadi beliau seorang pakar komunis. Tadi pagi saya dapat undangan. Hari Kamis diminta untuk ngobrol dengan beliau, koordinasi dari jam 8:30 sampai jam 2. Di rumah makan. Wah, enak gitu ya. Mereka sudah respect semua, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, kasiron, semoga panjenengan termotivasi dan semangat untuk dakwah dan meningkatkan ketakwaan. Jangan lupa selalu berdoa, selalu minta istiqomah, selalu husnudzon, dan kita tetap memberikan udzur bil jahli, Pak. Udzur bil jahli itu yang bawah-bawah terutama ya. Sing ngisor-ngisor niku kudu kita wae maklum. Udzur bil jahli itu karena kebodohan. Cara bahasane tertipu. Kalau kita dulu kan mantan penipu. Ya ora. Iya. Iya ora. Soalnya kemarin itu Ustadz Izul Mujahid itu, pakar jos itu, dia bilang tidak saya, Ustadz, kira-kira yang di bawah-bawah itu antum memberi nama apa? Apa ya, aku bingung. Apa ya, ya pokoknya bodoh lah. Oh berarti tertipu lah ya. Wah, nek kaya ngono berarti aku mbiyen mantan penipu nih ngono kuwi. Ini ya masuk akal juga kan. Ya udah, kita dulu kan mantan penipu ya. Karena ketidaktahuan kita maksudnya atas kepentingan segelintir seseorang yang dulu menanamkan akidah yang salah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Insyaallah demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر